Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Mahesa Ardi Wirawan. Di channel ini kita akan membahas Toyota Camry. Camry ini adalah tahun 2003. Seperti kita lihat di sini adalah tipe 2,4G. Ini adalah tipe yang paling rendah di tahun 2003 ini, karena setelah ini ada yang 2,4V dan yang 3000 cc. Untuk mobil ini dipasarkan dengan harga 60 sampai 75 jutaan dan sangat terjangkau pada tahun ini. Kita lihat ke dalam. Di bagian interiornya terlihat cukup mewah pada zamannya. Di sini sudah menggunakan panel kayu, automatic transmission, laci sudah seperti Mercedes E-Class di zamannya. Kemudian laci sudah soft opening. Kemudian ada vanity mirror lengkap dengan lampunya. Begitu juga di sisi driver. Ada tempat kacamata di sini. Lampu baca. Selain itu di interior bahan joknya adalah Bludru. Kanan ini di tipe G, di tipe V dan tipe mesin 3000 cc. Dia sudah menggunakan leather kulit asli dengan warna beige juga. Di bagian sisi driver terdapat pengaturan electric stick dan hanya di sisi driver aja. Untuk bagian maju, mundur, ke atas, dan juga belakang. Kemudian untuk recline, maju dan mundur. Tapi sayangnya fitur electric seat ini hanya tersedia di sisi driver saja. Untuk di tipe V dan 3000 cc, semua jok depan sudah menggunakan electric seat. Kemudian kita lanjut ke bagian belakangnya, karena di bagian belakang ini adalah tempat di mana kenyamanan itu berada. Karena untuk mobil Camry ini biasa digunakan oleh para menteri-menteri, para pejabat. Jadi inilah tempat paling nyaman di mobil ini. Legroom yang lega, sangat lega. Kemudian ada kisi AC di sini. Walaupun tidak ada pengaturan, tapi untuk penumpang belakang bisa merasakan kedinginan kabin sampai yang rata. Mobil ini memiliki armrest di sini yang dilengkapi sudah dilengkapi dengan cup holder. Posisi duduknya cukup nyaman. Ini adalah door trimnya dengan panel kayu, electric power window, asbak, dan juga aksen Bludru. Kemudian mari kita lihat bagian bagasinya. Mobil ini memiliki keunggulan sebuah bagasi yang sangat luas. Ada box untuk tools di sini. Kemudian di sini ada ban serep. Ban serep dengan velg standar. Kemudian di sini ada hook juga untuk net, luggage net, dan ada lampu LED untuk penerangannya. Kemudian kita lanjut ke bagian mesin. Belakang mesin di bagian sini. Mesin menggunakan 2400 cc yang sama dengan yang digunakan oleh Toyota Harrier dan Toyota Alphard. Jadi untuk spare partnya mobil ini cukup mudah. Kemudian di kap mesin ini sudah menggunakan pegas, jadi tidak perlu repot-repot lagi nyangkutin hook di sini untuk buka kap mesin.
yang perlu diperhatikan adalah pada saat memilih Toyota Camry adalah di bagian mesin ini jangan sampai ada bocoran oli, rembesan oli di bagian-bagian mesin. Kemudian banyak yang bilang Toyota Camry mesinnya boros, konsumsi bahan bakarnya boros. Sebenarnya tidak juga kalau dibandingkan dengan mesin 2400 lainnya. Jadi banyak yang bilang Toyota Camry konsumsi bahan bakarnya boros. Kalau dibandingkan dengan mobil sekelasnya tidak juga. Kalau dibandingkan dengan mobil 1500 atau mobil kecil lainnya mungkin bisa mungkin memang lebih boros. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil sebesar ini tidak terlalu boros. Karena mobil ini kalau nggak digas, dibawa santai, bensinnya cukup irit. Tapi kalau dibejek gasnya emang tenaganya enak dan bensinnya otomatis akan menjadi cepat habis. Buat teman-teman yang punya budget di bawah 100 juta dan pengen punya mobil mewah yang konsumsi bahan bakarnya juga tidak terlalu boros, untuk keluarga yang nyaman, Camry bisa dijadikan salah satu referensi. Karena dengan kisaran harga di 60-75 juta, Anda sudah bisa menikmati kenyamanan seperti layaknya menteri-menteri di zaman era 2000-an. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Sambil kita nyalakan mesinnya. Nyalakan AC. AC sudah auto climate. Kemudian ini adalah head unit standarnya, masih menggunakan CD dan kaset. Kemudian di sini ada jam dan suhu luar, dan ada sebuah fitur yang pada zamannya sangat canggih, yaitu sonar. Dimana fitur ini sebenarnya adalah rear parking sensor seperti yang sudah banyak digunakan oleh mobil-mobil saat ini. Tapi di tahun 2003 ini merupakan teknologi yang sangat baru, diaktifkan dan dinonaktifkan melalui tombol di sini. Di mobil ini dilengkapi asbak di bagian depan dan juga lighter yang saat ini tidak digunakan dan bisa digunakan sebagai power outlet. Kemudian fitur canggih di mobil ini adalah tombol power. Dengan menekan tombol ini, karakter mesin akan berubah dengan mengeluarkan power yang lebih besar. Jadi respons mesin dan transmisinya jadi lebih bagus untuk jadi respons mesin dan transmisinya bisa lebih bagus pada saat kita membutuhkan tenaga untuk di kecepatan tinggi ataupun di jalan-jalan perbukitan. Ini adalah instrumen clusternya, speedometer sampai 240 km/jam, kemudian indikator persneleng, kemudian ada odometer, ada trip A dan trip B. Kemudian jika kita tekan tombol power akan muncul indikator di speedometernya. Ada sebuah tombol di sini, scroll untuk menerangkan dan meredupkan cahaya yang muncul di speedometer. Untuk pengaturan posisi mengemudinya, di setir ini sudah dilengkapi dengan tilt steering untuk mengatur naik turun posisi mengemudi. Transmisi otomatis 4 percepatan dengan overdrive. Mobil ini sudah dilengkapi dengan intermittent wiper yang bisa diatur kecepatan wipernya. Parking brake yang berada di kaki.
Kemudian fitur menarik lainnya di mobil ini adalah armrest di sini. Ini mempunyai laci dengan 2 tingkat dan juga memiliki power outlet di sini 12 volt. Bantingan suspensi mobil ini cukup nyaman, nggak mentul-mentul kayak mobil LCGC. Jelaslah harganya juga beda. Untuk peredaman kabin ini cukup bagus. Suara dari luar tidak begitu kedengaran. Suara mesin juga nggak kedengaran. Yang paling kedengaran itu malah suara ban. Buat teman-teman yang pernah nyetir Vios, kemudian Corolla, Altis, rasanya mirip-mirip dengan mobil ini. Cuman bedanya untuk di mobil bawaannya rasa lebih gede aja, karena memang ukurannya memang lebih panjang dan lebih lebar kan. Tapi rasa menyetirnya kurang lebih sama dengan Vios dengan Altis. Ya, demikianlah review singkat dari saya mengenai Toyota Camry 2003. Jangan lupa klik like and subscribe untuk memfollow channel ini, dan jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.